Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta Cabang Pundong. Tema yang diambil malam hari ini adalah Temukan Mentor. Diambil dari Matius 4 ayat 19. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum kita istirahat malam, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kasih dan kebaikannya. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus yang kami sembah. Pada malam hari ini, kami rindu mengalami kesejukan hati, jiwa kami, karena kami bergantung kepadamu. Oleh sebab itu, puaskan hati kami Tuhan, dalam Engkau, di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, tema Rema pada malam hari ini adalah temukan mentor. Dalam pembacaan Matius 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sahabat Petra, kebanyakan orang yang memutuskan untuk berkembang secara pribadi menemukan mentor pertama mereka di halaman buku. Itu adalah tempat yang bagus untuk memulai. Dalam hal ini adalah tempat yang bagus untuk melanjutkan. Dan hikmat yang terdapat dalam Alkitab menjadikan Alkitab sebagai panduan mentor terbaik yang pernah ditulis. Jika Anda tidak membaca setiap hari, Anda merampas sumber inspirasi dan pencerahan terbesar dari diri Anda sendiri. Dan pada titik tertentu, jika Anda bijak, Anda juga akan mencari teladan untuk membimbing Anda. Tidak perlu seberapa banyak bakat dan pengalaman. Anda akan melangkah lebih jauh dengan mentor yang tepat dibandingkan jika Anda melakukannya sendiri. Sahabat Petra, setiap orang yang ingin bertumbuh baik dalam pekerjaan dan pelayanan atau kehidupan rohani memerlukan seorang mentor. Dunia sekuler menyebutnya coach atau pembimbing. Dalam kehidupan rohani, Yesus sendiri memberi teladan bahwa pertumbuhan rohani dimulai dengan mengikuti seorang pembimbing rohani yang benar. Yesus adalah mentor terbesar dan ia memanggil murid-muridnya untuk mengikutinya agar mereka diubah dari nelayan biasa menjadi penjala manusia. Yesus mentor terhebat, memuridkan sekelompok orang yang mengubah dunia selamanya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka penjala ikan, penjala yang biasa, dan Tuhan mengubahnya menjadi penjala manusia. Dia menjadi penjala yang hebat. Pertanyaannya hari ini adalah, sudahkah kita menemukan mentor rohani yang menuntun kita semakin serupa dengan Kristus? Dalam
ayat ini, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Kata undangan yang Tuhan Yesus sebutkan ini adalah sebuah undangan yang pribadi, di mana Yesus berkata, "Datanglah di belakangku, datanglah di belakangku." Artinya bukan sekedar ikut dari jauh, tetapi berjalan di belakang, meneladani, belajar langsung dari kehidupan Sang Guru. Yesus tidak hanya memberi perintah, tetapi mengundang untuk berelasi. Seorang mentor sejati tidak hanya memberitahu saja yang benar, tetapi mengizinkan kita melihat bagaimana kebenaran itu sungguh-sungguh dihidupinya. Bila kita membaca dalam Yohanes 13 ayat 15, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi jelas bahwa Yesus adalah mentor yang sangat hebat, di mana kita menghidupi kebenaran, mengikut Dia, dan kita setia, taat, mengasihinya. Demikian juga Yesus berkata dalam ayat tersebut, "Dan kamu akan kujadikan." Kata kujadikan di sini memiliki arti membentuk atau menjadikan sesuatu yang baru. Artinya Yesus tidak memilih murid yang sudah jadi, melainkan membentuk mereka melalui proses mentoring. Mentor rohani tidak mencari orang yang sempurna, tetapi yang bersedia berproses bersama. Yesus menanamkan karakter, disiplin, dan hati pengabdian dalam diri para murid melalui kedekatan dan keteladanan hidup. Sebagaimana kita juga membaca di dalam Amsal 27 ayat 17, "Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya." Jadi sahabat Petra yang kasih Tuhan, proses pembentukan yang Tuhan lakukan ini adalah proses di mana Tuhan mentransformasikan hidupnya. Bagaimana Tuhan memiliki kasih, karakter yang sempurna, disiplin dalam doa, disiplin dalam mengajar, kebenaran yang nyata, dan hati yang penuh kasih. Dia mentransformasikan itu kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya melihat sang mentor yang hebat itu. Sungguh benar apa yang dikatakan dan dilakukannya, sehingga tidak ada cacat sedikit pun dalam kehidupan Yesus sebagai mentor rohani, sebagai guru yang agung. Dan Yesus berkata dalam firman Tuhan dalam ayat tersebut, menyebutkan bahwa kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia ini adalah tujuan mentoring rohani. Tujuan akhir Yesus bukan sekedar menjadikan mereka pengikut, tetapi pemimpin yang melipat gandakan pengaruh rohani.
Yesus menuntun murid-muridnya supaya mereka juga mementori orang lain. Lah, inilah siklus pemuritan sejati. Dimentori, dibentuk, dan memimpin orang lain. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sahabat Petra, sebagaimana mentor yang tepat itu dapat membentuk Anda, sedangkan mentor yang salah juga dapat menghancurkan Anda. Jadi Anda perlu berdoa mengenai hal ini. Maka Anda harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Mengapa? Karena jika Anda hanya mengikuti diri sendiri, Anda mungkin akan berputar-putar dan tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu, setiap orang perlu mentor rohani. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Mintalah Tuhan menunjukkan seseorang yang bisa menuntun, menegur, dan menguatkan iman kita. Belajarlah dalam kerendahan hati. Petrus dan Andreas meninggalkan jalan mereka. Artinya mereka meninggalkan zona yang nyaman untuk belajar dari sang guru. Bersiaplah menjadi mentor bagi orang lain. Setelah kita dibentuk oleh Tuhan Yesus, kita menjadi saluran berkat membentuk orang lain. Ada sebuah ilustrasi mengapa kita itu perlu mentor, mengapa kita itu perlu orang lain untuk membentuk kita, dan kita juga bisa nantinya dipakai oleh orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk memimpin mereka mengalami transformasi hidup. Seorang pemuda belajar bermain biola. Ia berlatih setiap hari tanpa guru, tapi suaranya tetap sumbang. Dia memainkan biolanya itu sering mengalami kesumbangan dalam memainkan biola itu. Suatu hari ia bertemu dengan seorang maestro biola. Maestro itu berkata, "Ikutlah aku. Aku akan mengajarkan caranya merasakan nada." Beberapa bulan kemudian, pemain bola itu berubah total. Ia berkata, ternyata rahasianya bukan pada alatnya, tetapi pada siapa aku belajar. Saya diingatkan pada saat saya memperbaiki alat musik punya anak saya. Jadi anak saya itu mengambil instrumen alat musik klarinet di sekolah SMK 2 Negeri Kasihan atau SMM. Pada saat itu kami sedang memperbaiki klarinet, dan yang bernama Mas Riko mengatakan bahwa kamu harus belajar dengan baik. Jangan menyalahkan alat musiknya, tapi bagaimana kamu melatih dirimu dengan sebaik-baiknya. Latihlah dirimu dengan sebaik-baiknya. Jangan melulu menyalahkan alat musiknya. Kalau alat musik ini sudah saya perbaiki dan hasilnya baik dan sudah baik digunakan, kamu berlatih. Kemudian kami juga bertemu dengan guru SMM, Ibu Nisa. Dia adalah guru klarinet.
dia mengatakan bahwa seorang pemain yang berhasil adalah orang yang bisa memainkan klarinet itu, tapi dia juga bisa membentuk orang lain untuk dia mempraktekannya dan melakukan permainan, memainkan alat musik dengan baik. Jadi Ibu Nisa ini mengatakan bahwa seorang guru akan berhasil apabila dia sudah mentransferkan segala apa yang dia bisa bagikan, dan orang yang mendapatkan bagian itu dapat memainkan alat musiknya dengan baik. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, kita diingatkan kembali dari perikop di atas bahwa Yesuslah satu-satunya mentor kita yang agung, mentor kita yang hebat. Ikutilah hidupnya dan kita akan serupa dengan dia. Dan bila kita dalam sebuah persekutuan atau dalam sebuah gereja, ikutilah mentor rohani yang sekiranya kita itu dipimpin untuk menjadi murid-murid Kristus yang semakin setia dan mengasihinya. Dan bila saatnya kita dipakai Tuhan, kita dapat memuridkan dan menghasilkan murid yang kita mentori dengan baik. Selamat melakukan pelayanan dengan penuh kasih bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa-Ku yang kekal, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarkanlah kami berjalan pada kebenaran-Mu, dan kami menemukan mentor rohani yang tepat. Secara khusus, Yesuslah mentor kami yang sejati. Dan demikian juga kami sebagai pengikut Tuhan, pada saat kami di dalam pertumbuhan rohani kami juga merindukan ada orang yang Tuhan pakai untuk mendampingi kehidupan rohani kami, supaya kami juga mengalami pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi, belajar firman Tuhan, dan bahkan dalam kehidupan kami, iman kami berakar, bertumbuh, berbuah bersama-sama dengan mentor. Demikian juga kami dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, dan kami dapat membagikan hidup kami kepada orang lain. Kami dapat melayani orang yang membutuhkan pengenalan akan Kristus dengan baik. Terpujilah Kristus yang Maha Tinggi, kami sembah Engkau. Haleluya. Amin.